Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Saya di sini akan menjelaskan tentang investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk pembelian barang-barang modal dan perlengkapan produksi agar dapat menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Faktor-faktor penentu tingkat investasi berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen rumah tangga yang membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Para investor menanamkan modal untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian, banyak keuntungan yang akan diperoleh besar sekali perannya dalam menentukan tingkat investasi dari para investor. Di samping faktor tersebut, masih ada faktor-faktor utama, misalnya tingkat bunga. Secara lengkap, faktor-faktor utama ini adalah: yang pertama, tingkat keuntungan investasi yang diramatkan akan diperoleh. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan bank diperoleh perusahaan. Pasar modal atau disebut dengan capital market. Pasar modal, capital market, adalah tempat atau sarana untuk memperjualbelikan sekuritas jangka panjang seperti saham dan obligasi sebagai alat mendapatkan modal perusahaan emiten sebagai alat investasi bagi investor. Dengan demikian, pasar modal adalah salah satu sumber mendapat dana bagi perusahaan. Pasar modal ada dua jenis, yaitu pasar perdana premier seperti BEJ dan BES, dan yang kedua, pasar atau bursa efek atau disebut dengan sekunder. Pasar perdana premier. Pasar perdana adalah pasar yang tempat di mana perusahaan melakukan penjualan saham perdananya yang dikenal dengan istilah Initial Public Offering atau disebut dengan IPO. Pada dasarnya, perdana ini perusahaan yang menerbitkan sekuritas yang disebut dengan istilah emiten yang menjual sahamnya kepada pemodal atau investor. Pasar sekunder atau disebut dengan bursa efek. Bursa efek adalah tempat atau sarana di mana para investor memperjualbelikan sekuritas atau efek saham atau obligasi yang dimilikinya. Dengan demikian, fungsi utama dari bursa efek ini, misalnya Bursa Efek Indonesia disebut dengan BEI, adalah sebagai sarana likuiditas. Pasar uang atau disebut dengan money market. Pasar uang adalah tempat atau sarana untuk memperjualbelikan sekuritas jangka pendek atau sekuritas yang jatuh tempo di bawah 1 tahun seperti sertifikat deposito atau Certificate of Deposit CD dan surat utang jangka pendek atau commercial paper atau disebut dengan CP. Melalui pasar uang ini, perusahaan mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam jangka pendek dengan menjual sekuritas jangka pendek yang kepada para investor. Sekuritas jangka pendek ini adalah umumnya dijual dengan potongan harga atau disebut dengan diskon. Kebijakan menghadapi risiko usaha. Risiko adalah kata dan kondisi yang hampir selalu dihadapi dalam hidup ini. Hampir tidak mungkin manusia hidup tanpa risiko. Begitu juga dengan kehidupan suatu usaha atau bisnis. Konsep dan pengertian risiko. Sebelum membahas risiko investasi secara rinci, ada baiknya dibahas terlebih dahulu pengertian atau definisi dari risiko. Dari berbagai sumber pendapat para ahli risiko adalah: yang pertama, ketidakpastian mengenai sesuatu; yang kedua, kejadian yang tidak diinginkan; yang ketiga, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula; yang keempat, kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan, merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi.
tetapi tidak selalu dapat dihindari. Part of business which could be inevitable. Dengan demikian, maka risiko investasi adalah tidak tercapainya tujuan semula atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan yang ujungnya adalah kerugian atau pemborosan. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.